Won't you take me home? Give me a reason right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home? Give me a reason right. We can be alone. Castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga di pagi yang cerah ini kalian selalu sehat-sehat ya. Nah, ini adalah trip terakhir saya berada di Denpasar, Bali. Dan saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju Kota Malang. Dari Denpasar ini saya memilih moda transportasi Juragan 99. Karena infonya bis ini sangat mewah dan juga salah satu bis sleeper terbaik yang ada di Indonesia. Bagaimana perjalanan saya? Kalian nonton aja sampai habis, simak, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan juga diaktifkan loncengnya. Oke teman-teman, saya sekarang berada di poolnya bus Juragan 99. Jadi saya sekarang berada di Denpasar. Nah, sebelumnya saya itu belum pernah naik bus ya. Jadi selama ini perjalanan saya itu naik kereta api, kapal laut. Nah, ini saya ingin coba bus Juragan 99 rute dari Denpasar menuju Malang. Karena informasinya bus ini sangat mewah banget ya. Banyak sekali saya lihat di media sosial kalau bus ini adalah salah satu bus sleeper terbaik yang ada di Indonesia. Nah, untuk harga tersendiri itu kurang lebih 420.000. Kita dari Denpasar itu sudah include mendapatkan makanan, breakfast, kopi, dan lain-lain menuju ke Malang. Nah, seperti apa keseruan saya? Ikutin terus video ini. Oke teman-teman, saya lihat interiornya ya. Interior di dalam bus Juragan 99. Nah, seperti ini dia, kemewahan di dalamnya. Wow, tuh mantap banget. 2, 4, 6, 8, 10. Tuh, dia sampai di belakang ya. Nah, untuk di bawah ini dia ada dua tempat, atas dan bawah. Dan ini adalah ruangan smoking room ya kalau nggak salah nih. Cuma nggak tahu bisa dibuka nggak ya. Kayaknya karena masih ini kan. Tuh, ini smoking roomnya, toilet, dan ini ruangan krunya. Ini karena busnya belum jalan. Yang jelas setiap tempat ini, setiap seat disediakan bantal, selimut. Ini tempat duduknya, udah bisa dipakai tidur, dan juga ada televisi yang lumayan gede di sini. Jadi nanti di perjalanan kita review lagi. Karena informasinya ini kalau malam, wah keren banget ya, mewah banget, lampu-lampunya juga keren. Nah, saya di sini di 2B ya, di bawah sini, 2B di bawah sini. Saya pilih di bawah biar tidak begitu goyang gitu, karena informasinya kalau di atas ini agak goyang. Seperti itu teman-teman. Sekarang udah pukul 8 kurang 15 menit. Nah, ini Juragan 99, bus Juragan 99, informasinya akan diberangkatkan jam 8. Nah, dari poolnya ini yang di Jalan Mahendra Data, kita akan mampir dulu di Terminal Mengwi. Nah, di sana kita angkut penumpang, setelah itu kita lanjut menuju penyeberangan Gilimanuk. Nanti informasinya kita akan makan siang di daerah Banyuwangi. Tapi sebelum itu ada petugas yang bagi-bagi snack di ruangan kita, di kursi kita. Nah, mobil ini saya juga kurang paham ya mengenai bus karena ini perdana.
Cuman setahu saya ini mobil Mercedes-Benz yang tipe automatic transmission. Terus dia juga ada double decker atas bawah dan air suspensi. Oke, tepat pukul jam 8 pagi ya, kita diberangkatkan ke Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti inilah kemewahan di dalamnya ya. Keren banget ya. Ini kaki bisa selonjoran. Cukup lah kalau untuk saya. Tapi ini masih bisa di setting lagi ya, untuk turun dan naiknya. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk 12 jam lumayan sih di mobil ini. Ini televisinya, kita tinggal hidupin kayak di hotel ya. Cakep bener. Cuman nggak tahu nih goyang nggak nanti di perjalanan. Nah, kita disediain ini nih, snack. Welcome drinknya, ada kue, terus apa lagi, buah, ini buat yang dia belum sarapan pagi, ada ini kacang kayaknya ya, terus aqua dan juga masker. Berapa snacknya selama perjalanan, nanti kurang lebih setelah kita sampai di Banyuwangi itu kita akan makan siang hampir di warung. Nah, seperti itu. Terus di sini ada nggak tahu apa ya, on off-nya ini. Jelas ini volume audio atau headsetnya juga. Mungkin headsetnya yang tadi ya. Kita bisa dengarkan headset seperti di sini. Seperti itu. Cuman apa ya? Charging snacknya tuh, kita dapat selimut juga. Ini selimutnya kurang lebih seperti ini. Ini ada bantal ya, menurut saya sih lumayan ya, keren banget. Dan informasinya kalau yang rute dari Malang ke Jakarta itu lebih gede, jadi dia hanya ada 11 seat. Nah, kalau ini ada 20-an atas bawah. Rupanya kita bukan hanya dapat snack doang, kita dapat makanan nih, sarapan pagi. Jadi ayam free chicken. Main juga ya, 420.000 kita kenyang banget nih. Ini tadi ada snack, aqua dan lain-lain. Ini kita dapat makanan juga. Mantul dah pokoknya. Oke, teman-teman, seperti ini kondisi di ruangan smoking room ya. Bus Juragan 99 rute Denpasar Malang. Nah, ini kita ada sediaan kopi juga ya. Jadi teman-teman bisa pilih mau minum kopi aja udah disediain. Dan ini ada dispenser. Setelah itu sini ada toilet. Super kecil ya. Cuma nggak tahu bisa dibuka apa enggak. Oh, bisa. Nah, seperti ini. Nggak tahu bisa buang air besar atau kecil.
Setelah puas melihat interior dan juga fasilitas yang ada di dalam bus Juragan 99 ini, saya mencoba untuk berbaring ya di kursi sleeper saya sambil menikmati perjalanan dari Denpasar, Bali menuju Pelabuhan Gilimanuk. Nah, sekedar informasi buat kalian, perjalanan dari Denpasar menuju Gilimanuk itu kurang lebih 4 jam ya. Idealnya kalau tidak macet ya bisa sampai 5 jam. Dan akhirnya saya sampai juga ya di Pelabuhan Gilimanuk. Dikarenakan ini siang hari dan juga weekday, akhirnya bus yang saya naiki langsung masuk tanpa harus antri. Oke teman-teman, tepat pukul berapa ya? Ini jam 12 ya. Bus Juragan 99 sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Nah, kita mau nyebrang nih ke Pelabuhan Ketapang. Jadi saya mau naik dulu ke atas. Tadi kapal laut ini menyeberang ya dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, kalau nggak salah ya, karena ini baru 2 kali saya nyebrang pakai kapal ini. Sebelumnya waktu saya dari Jakarta yang trip murah itu, kalau teman-teman yang belum nonton bisa nonton di videonya. Itu saya nyebrangnya malam, jadi nggak sempat lihat waktu juga karena tidur ya. Nah, ini informasinya kurang lebih 1 jam atau 45 menit kita itu sampai di Pelabuhan Ketapang. Sebenarnya sih kalau ditarik lurus ya, dari Pelabuhan Gilimanuk ini menuju ke Pelabuhan Ketapang itu sebenarnya terlanjur dekat banget. Dikarenakan di laut ini banyak banget palung ya, maksudnya arus yang agak luas, sehingga kapal ini dia berputar agak jauh ya, seperti itu ya. Jadi setibanya kita nanti di Banyuwangi di Pelabuhan Ketapang, nanti kita makan dulu tuh, mampir di warung makan. Tadi sempat nanya-nanya sama drivernya ya, bapak driver Juragan 99. Setelah kita makan siang, terus itu kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Malang. Dan estimasi tiba di Malang itu kurang lebih jam 8 malam. Teman-teman, akhirnya sampai juga ya. Saya mau langsung naik di bis, karena di kapal ini tidak banyak kendaraan yang naik. Jadi mungkin pasnya sandar bisnya ini langsung naik. Oh, bisnya Juragan 99. Keren banget. Cuman tadi emang agak goyang sih, karena saya masih perdana dalam menggunakan bus. Naik bus perdana banget. Setelah menempuh perjalanan 45 menit menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk, akhirnya saya tiba juga di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, setelah ini saya tanya sama Pak supir, kita akan mampir makan siang dulu. Dikarenakan kita membeli tiket Juragan 99 ini sudah include dengan makan siang dan juga snack gratis. Dan untuk makanan kalian bisa pilih di awal ya, apakah mau makan nasi goreng atau makanan-makanan berat lainnya. Oke teman-teman, kita mampir dulu nih tempat pemberhentian pertama dan terakhir ini ya Pak ya. Iya. Nah, kita makan siangnya di sini jam 12 pas.
lewat 7 menit. Drivernya Pak siapa nih Pak? Pak Mul. Pak Mul. Nih salam nih teman-teman YouTuber nih, Pak Mulnya nih. Teman-teman, tepat pukul 12 lewat 7 menit saya sampai di Resto Watu Dodol. Nah, ini tempat pemberhentian ya untuk bus Juragan 99 kalau kita mau makan siang. Nah, menunya tadi saya pilihnya nasi rawon ya. Tapi banyak pilihan menu. Jadi kemarin itu sebelum kita check in, kita sudah disuruh pilih mau makan apa. Ada nasi pecel, ada nasi rawon, nasi goreng, dan lain-lain. Nah, di sini saya pilih nasi rawon. Restonya gede banget ya, dan kita itu dapat ruangan VIP di sini, itu ber-AC. Wah, ini keren banget ya, worth it banget kalau menurut saya. Dengan biaya 420.000 kita sudah dapat fasilitas yang betul-betul memanjakan kita selama perjalanan. Oke teman-teman, tepat pukul 12.48 menit kita lanjut perjalanan lagi ya. Setelah tadi mampir makan kurang lebih 30 menit, kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi informasinya jam 8 malam ini akan tiba. Jadi estimasi kurang lebih 6 jam lagi ya kita akan sampai di kota Malang. Sekarang udah pukul 14.36 ya. Sekarang kita udah masuk di daerah Bondowoso. Jadi sepanjang perjalanan tadi dari Denpasar sampai sekarang ini saya masih nyaman-nyaman aja. Cuman karena ini first time saya naik bus, ya mungkin bawaannya ngantuk karena lihat nih tempatnya nyaman banget, super nyaman. Tadi udah sempat mampir makan siang, setelah itu lanjutkan perjalanan dan melewati hutan alas apa gitu ya, bukan alas puro atau alas roban. Kalau teman-teman ada yang tahu kita melewati alas apa, silakan di komen. Oke teman-teman, sekarang jam 16 lewat 8 menit kita masuk di daerah Situbondo. Nah, ini PLTU Pitonnya yang terbesar nih, gede banget ya. Surabaya 140 km. Oh iya, ini kita sudah melewati perbatasan Situbondo. Wah, keren. Jawa Power ini dari Bali, listriknya dari sini. Pokoknya seluruh Jawa dia ini ya Mas ya. Jam 16.48 masuk di Keraksaan. Ini mungkin bagian dari Kabupaten Probolinggo. Oh, Probolinggonya masih jauh tuh. Ini masih Keraksaan. Ya, masih kota perasaan ini. Habis Keraksaan, Probolinggo. Kalau di sini sore macet ya, karena kan banyak pabrik, lebaran pabrik juga, makanya macet banget dari Piton tadi itu sampai di sini. Tapi yang namanya perjalanan kita nikmatin aja, nggak perlu hitung waktu, nggak perlu lihat jam, nggak perlu nanya-nanya, tahu-tahu kita sampai. Nah, di sini saya ditemanin di drivernya Mas Adi. Sebelumnya tadi Mas siapa Mas? Yang satu ya Pak Mul. Pak Mul itu cukup legend juga ya, terkenal ya. Nah, ya Pak Mul betul. Jam 16.54 kita masuk di Kabupaten Probolinggo. Informasinya sih kalau kita mau ke Bromo, teman-teman bisa lewat dari
masuk dari daerah sini, Probolinggo. Jadi tepatnya dari Malang kalian bisa naik kereta api, setelah itu lanjut lagi naik bus yang menuju ke Bromo. Oke teman-teman, jam 17.24 ya, kita masuk di tol ini Probolinggo. Nah dari sini kita kurang lebih 1 jam lagi akan tiba di Malang, 1 atau 2 jam lagi. Ini tol yang paling keren ya, karena kita masuk tol langsung di Gunung Sumbing atau gunung apa yang ada di daerah Probolinggo. Keren banget. Ini langsung pergantian pengemudi, pergantian driver. Dari Mas Ardi ke Pak Mul. Pak Mul Tour itu. Pak Mul langsung beraksi. Kita sampai di Tolosari. Cuma nggak tahu ya Tolosari ini Malang atau apa ya. Mungkin kita sejam lagi nyampe di tempat tujuannya. Siap, akhirnya sampai. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga. Mas, aduh. Makasih banyak ya Mas ya. Udah nggak ada lagi barangnya. Udah, nggak ada lagi. Ya, alhamdulillah kita udah sampai ya teman-teman. Jadi dari Denpasar itu saya jam 8 pagi dan sampainya di Malang ini jam 8 malam juga. 12 jam on time. Juragan 99, keren banget ya. Ya setelah ini saya belum tahu juga mau kemana. Kemungkinan saya mau cari tempat istirahat dulu ya, karena ini udah malam. Besok saya lanjutkan lagi perjalanannya. Terima kasih banyak Juragan 99. Thank you semuanya yang sudah nonton ya. Kita jumpa lagi di video Mangge yang berikutnya.